Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar dengan NIM 19310400047, Prodi PJKRA Angkatan 2019. Di sini saya akan memaparkan poin-poin saya yang berjudul Kepemudaan dan Kepramukaan, yaitu Pramuka Tunggal, dosen pengampu Dr. Ahmad Aidil, MPD. Langsung saja kita masuk di poin pertama, yaitu definisi singkat. Bab ini penting dipelajari karena merupakan dasar atau fondasi untuk memperkuat pemahaman terhadap mata kuliah pengembangan kepramukaan. Terhadap mata kuliah pengembangan dan kepramukaan, Pramuka Tunggal mempelajari tentang pengertian pramuka penggalang, kode kehormatan pramuka penggalang, satuan pramuka penggalang, kegiatan pramuka penggalang, dan atribut pramuka penggalang. Poin kedua yaitu tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, pembaca diharapkan memiliki kemampuan dalam hal yang pertama mengetahui pengertian pramuka penggalang, dan yang kedua mengetahui kode kehormatan pramuka penggalang, dan yang ketiga mengetahui satuan pramuka penggalang, dan yang keempat mengetahui kegiatan pramuka penggalang, dan yang kelima mengetahui atribut pramuka penggalang. Poin selanjutnya yaitu pengertian pramuka penggalang. Penggalang adalah sebuah golongan setelah pramuka siaga. Anggota pramuka penggalang berusia dari 11 tahun sampai 15 tahun. Disebut pramuka penggalang karena sesuai dengan kiasan pada masa penggalangan. Perjuangan bangsa Indonesia yaitu ketika rakyat Indonesia menggalang dan mempersatukan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan adanya peristiwa bersejarah yaitu Kongres Para Pemuda Indonesia yang dikenal dengan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Satuan terkecil dalam pramuka penggalang disebut regu, dan kesatuan dari beberapa regu disebut pasukan. Setiap regu beranggotakan 5-10 orang pramuka penggalang dan dipimpin oleh seorang pemimpin regu, dalam kurung pinru yang dipilih oleh anggota regu itu sendiri. Masing-masing pemimpin regu ini nanti akan memilih satu orang dari mereka yang akan menjadi pemimpin regu utama yang disebut pratama pasukan yang terdiri dari beberapa regu tersebut dipimpin oleh seorang pratama. Kode kehormatan pramuka penggalang. Janji yang disebut Trisatya, selengkapnya yang berbunyi, Trisatya demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Poin 1, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila. Poin kedua, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Poin 3, menepati dasa dharma. Ketentuan moral yang disebut dasa dharma, selengkapnya berbunyi, 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Yang kelima, rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Poin selanjutnya yaitu satuan pramuka penggalang. Berdasarkan pencapaian syarat-syarat kecakapan umum pramuka penggalang dapat digolongkan dalam beberapa tingkatan, yaitu yang pertama penggalangan ramu, yang kedua penggalangan rakit, yang ketiga penggalangan terap, dan yang keempat penggalangan garuda. Tingkatan penggalangan juga memiliki syarat-syarat kecakapan umum dalam kurung SKU dan syarat-syarat kecakapan khusus dalam kurung SKK yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kenaikan tingkat atau tanda kecakapan umum dalam kurung TKU dan pendapatkan tanda kecapakan khusus TKK. Setiap anggota pramuka penggalang dikelompokkan dalam satuan-satuan kecil yang disebut regu. Setiap regu terdiri atas 8 orang penggalang. Regu dalam penggalang mempunyai nama-nama untuk mengidentifikasi regu tersebut. Nama regu putra diambil dari nama hewan, misalnya harimau, kobra, elang, kalajengking, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan nama regu putri diambil dari nama tumbuhan, bunga, semisal anggrek, nyelir, mawar, melati. Setiap 4 regu dihimpun dalam sebuah pasukan yang dipimpin oleh seorang pemimpin regu utama dalam kurung pratama. Pratama adalah pimpinan dari seluruh regu. Pelaksanaan kegiatan kepramukaan dilaksanakan dengan sistem terpisah. Untuk satuan putra dan satuan putri, di mana pramuka penggalang putra dikelompokkan dengan pramuka penggalang putra lainnya,
dan dipisahkan dari Satuan Pramuka Penggalang Putri. Satuan ini dibina oleh pembina dan pembantu pembina putra juga. Demikian sebaliknya untuk Satuan Penggalang Putri. Atribut Pramuka Penggalang, bentuk dan tata cara pemasangan atribut dalam kurung tanda pengenal. Untuk Pramuka Penggalang adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanda tutup kepala berbentuk lingkaran dalam kurung putri dan segi 8 dalam kurung putra, dengan warna dasar merah, dan putri dipasang di topi pramuka bagian depan, sedangkan untuk putra di samping kiri kabaret pramuka. Poin 2, tanda pandu dunia dalam kurung WOSM berwarna dasar ungu. Untuk putri berbentuk lingkaran dipasang di kerah baju sebelah kanan, sedang untuk putra berbentuk persegi dipasang di dada dalam kurung di atas papan nama sebelah kanan. Poin ketiga, tanda pelantikan berwarna dasar coklat tua. Untuk putri berbentuk lingkaran dipasang di kerah baju sebelah kiri, sedangkan putra dipasang di dada sebelah kiri di bawah lipatan baju. Poin keempat, yaitu papan nama berwarna dasar coklat muda, baik putra maupun putri dipasang di dada sebelah kanan di atas lipatan baju dan di bawah tanda pandu dunia dalam kurung WOSM. Poin kelima, tanda lokasi Kuarkap memuat nama kuartir cabang dalam kurung kabupaten atau kota. Anggota pramuka tinggal baik putra maupun putri dipasang di lengan baju sebelah kanan paling atas. Poin yang keenam yaitu tanda gugus depan, memuat nomor gugus depan di mana anggota pramuka bergabung baik pada putra maupun putri dipasang di lengan baju sebelah kanan tepat di bawah tanda lokasi Kuarkap. Untuk anggota putri nomor gudepnya genap dan untuk nomor ganjilnya. Yang ketujuh, lencana atau batbit daerah, memuat lambang kuartir daerah di mana anggota pramuka tinggal, dipasang di lengan baju pramuka sebelah kanan, di bawah tanda gudap. Yang kedelapan, tanda kecakapan khusus atau TKK. Penggalang terdiri atas 3 bentuk sesuai tingkatan TKK, yakni lingkaran dalam kurung purwa, persegi dalam kurung madya, dan segi 5 dalam kurung utama, baik pada putra maupun putri, dipasang lengan baju sebelah kanan, di kanan kiri, dan bawa lencana dalam atau batbit daerah. Pemasangan TKK di lengan baju maksimal 5 buah TKK. Jika memiliki TKK lainnya lebih dari 5, selebihnya dipasang di tetampan TKK. 9. Tanda jabatan terdiri atas tanda pratama pemimpin regu atau wakil pemimpin regu dengan bentuk balok berwarna merah bersusun 3, 2, dan 1. Pemasangannya di dada sebelah kanan, di bawah lipatan baju. Yang ke-10, tanda regu berbentuk persegi dengan gambar sesuai nama regunya baik pada penggalang putri maupun putra, dipasang di lengan baju sebelah kiri paling atas. Dan poin yang ke-11, tanda kecakapan umum dalam kurung TKU. Penggalan terdiri atas 3 tingkatan yaitu ramu, rakit, dan terap pemasangan. Kegiatan Pramuka Penggalang. Pendidikan kepramukaan memiliki tujuan untuk mendidik, melatih, dan mengembangkan kepribadian setiap anggotanya. Kegiatan pramuka yang beraneka macam bertujuan untuk mengembangkan 5 bidang dari masing-masing anggota. Kelima bidang pengembangan tersebut adalah bidang spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Jenis-jenis kegiatan pramuka selalu bersifat menarik menantang, serta pendidikan secara langsung. Kegiatan untuk pramuka penggalang diselenggarakan secara rutin dan berkelanjutan. Beberapa jenis kegiatan yang dilakukan pramuka penggalang antara lain, yang pertama mengenakan jambore, dan yang kedua lomba tingkat, dan yang ketiga geladian pimpinan regu dalam kurung diantinru. Yang keempat penjelajahan, 5 latihan bersama, 6 perkemahan, yang ke-7 gelar dalam kurung demonstrasi, yang ke-8 pameran, dan yang ke-9 dharma wisata, dan yang terakhir yang ke-10 karnaval. Itulah beberapa hal yang berhubungan dengan kegiatan pramuka penggalang. Hal ini sangat dibutuhkan oleh seorang pembina untuk memberikan materi kepada adik-adiknya, agar kakak-kakak pembina ini tidak melenceng dari materi yang seharusnya diterima oleh pramuka penggalang. Dan poin yang terakhir yaitu rangkuman. Setelah Anda mempelajari keseluruhan dari bab tentang pramuka penggalang, maka terdapat beberapa hal yang penting Anda pahami, yaitu yang pertama, penggalang adalah sebuah golongan setelah pramuka siaga. Anggota pramuka penggalang berusia dari 11 sampai 15 tahun. Dan yang kedua, kode kehormatan bagi pramuka penggalang ada 2, yaitu Trisatya dalam kurung janji pramuka penggalang dan Dasadharma dalam kurung ketentuan moral pramuka penggalang.
Poin yang ketiga, setiap anggota pramuka penggalang dikelompokkan dalam satuan-satuan kecil yang disebut regu. Poin yang keempat, pendidikan kepramukaan memiliki tujuan untuk mendidik, melatih, dan mengembangkan kepribadian setiap anggotanya. Kegiatan pramuka yang beraneka macam bertujuan untuk mengembangkan 5 bidang dari masing-masing anggota. Poin yang terakhir yaitu pemasangan atribut dalam kurun tanda pengenal. Penggalan di seragam pramuka. Tanda pengenal atau kerap disebut juga sebagai atribut dipasang di pakaian seragam pramuka, termasuk pakaian seragam pramuka penggalang. Baik, itulah PowerPoint yang sempat saya paparkan. Jika ada salah ucap mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.